Asupan informasi terkait dengan Jambore Dunia tahun 67 yang merupakan pertama kali pramuka Indonesia ikut Jambore Dunia. Untuk peserta hari ini dari mana aja Bapak? Dari seluruh Indonesia, jadi dari Sabang sampai Merauke datang semua dari Angkatan 91 Purna Jambore. Tadi juga saya lihat ada beberapa pramuka kecil begitu atau junior yang mengikuti acara ini. Tujuannya apa Pak? Mengenalkan pramuka sejak dini. Kebetulan ini saya mengundang siapa saja yang bisa bergabung, dan ini kebetulan ada 2 atau 3 anak-anak kecil yang ikut bergabung. Saya sangat senang, ini merupakan suatu pengenalan sekaligus menguatkan mereka agar aktif di dunia pramuka. Ini Jambore yang ke-12 sendiri, apa ya pesan yang ingin disampaikan atau dibawa ke Jambore saat ini Bapak? Jambore ke-12 yang diadakan Idaho itu ada suatu peristiwa politik. Ketika berkobarnya Indonesia tentang jati dirinya, ketika itu di bawah Presiden Soekarno, dia menolak kepada Amerika, menolak pada Inggris, kemudian sampai keluar dari WOSEM, pernah keluar dari Persatuan Kepanduan Dunia, pernah keluar dari Olimpia, pokoknya keluar dari kegiatan-kegiatan dunia. Nah, tahun 67 Jambore ke-12 itu welcoming pramuka Indonesia untuk aktif kembali dan masuk ke organisasi pramuka dunia kembali. Oke. Cukup, terima kasih banyak Pak. Melihat penyiaran ya domestik penyiaran aja, tapi sebetulnya bagaimana kelahiran dari penyiaran itu sendiri, kemudian penyiaran bisa berkembang itu apa, itu bisa diulik kalau kita kembali kepada buku You Must Talk About Literacy. Ketika dikatakan bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat, itu memang suatu keharusan, mau tidak mau atau tidak suka. Katanya orang Perancis itu conditio sine qua non, harus kayak gitu. Kemudian bagaimana sih cara yang terbaik untuk itu semua? Jadi ada kesadaran tentang pendidikan. Bukankah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa bangsa harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada negara miskin karena gurunya duitnya banyak. Itu yang perlu diketahui. Oleh karenanya guru harus diberikan 2 hal. 1, security, aman di dalam melaksanakan tugas-tugas profesional, tapi juga prosperity, sejahtera di dalam dia melaksanakan pembelajaran kaitannya dengan tujuan profesional. Jadi kebijakan yang kemarin tuh sepertinya kurang tepat Pak ya? Sudah tepat, hanya perlu penekanan dan di-highlight kembali, dikuatkan kembali, di garis bawahi sekali bahwa tanggung jawab bersama pendidikan. Karena pelaksanaannya cuma 15 menit, 30 menit itu Pak, untuk yang daring itu. Ya, daring itu adalah sebagai jawaban dari persoalan-persoalan yang fenomenal yang kemarin aja. Setelah itu harus kembali. Bisa laporkan, kembali lagi pembelajaran seperti semula. Kalau harapannya dari PGRI sendiri untuk mungkin akan seperti yang kedepannya harus seperti apa Pak? Ya, kemarin adalah pembelajaran sejarah bagi kita. Kita lihat ada fenomena politik yang terjadi semacam itu, dan guru wajib menjelaskan bahwa persoalan-persoalan yang itu pasti terjadi di negara manapun. Yang jelas itu harus dikurangi dengan cara apa? Komunikasi politik yang elegan dan yang bisa menyamakan resonansi dari kepedulian rakyat dengan yang harus diucapkan. Hati-hati, ketika rakyat pedih akan mudah teruskan perjuangan. Terima kasih. Peserta Jambore Dunia 12 di Idaho, Amerika Serikat tahun 1967. Satu hal yang perlu kami tekankan di sini bahwa pramuka Indonesia atau Gerakan Pramuka sejak mengikuti Jambore Dunia di Idaho menjadi perintis kegiatan internasional Gerakan Pramuka di tingkat dunia. Nah, ini harapannya adalah bahwa pramuka-pramuka di Indonesia ini mengikuti kegiatan internasional itu untuk menjalin persaudaraan dunia, menjalin perdamaian dunia, dan cita-cita kita seandainya semua warga dunia ini adalah padu,
diharapkan dunia ini akan damai dan sejahtera. Untuk pramuka generasi muda sendiri apa yang diharapkan untuk kemajuan pramuka? Untuk pramuka Indonesia terutama generasi muda, saya harapkan ke depan tetap semangat, memandu, dan harapannya menjadi warga negara Indonesia yang berkarakter, dan ini sangat penting untuk menjaga marwah dari negara dan bangsa kita ini di tingkat di dunia. Ini saya kira penting dididik kepada para pramuka Indonesia generasi muda untuk menjaga perdamaian dunia. Kita hormat sama Kak Teguh, ya. Di samping itu, Kak Teguh adalah seorang yang ibadahnya kuat sampai mendirikan perusahaan sarung cap gajah. Baik Kakak, kita terlalu banyak bicara, nanti saya biasanya palihan, tubuh soto nang promo-promo, dan pidato gitu. Jadi gini Kak, pertama saya itu sebagai seorang direktur itu memandang di antara kawan-kawan yang paling rukun itu siapa. Jadi koleksi itu sebetulnya alat untuk mempersatukan. Ini kan mengkolek teman, masih ingat hanya 91 siji songo siji loh yang hebat ya. Luar biasa 1991 itu dipilih, kemudian kelima. Coba rupanya Jambore satu ini tok. Itu baru. Nah, saya akan sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Ya itu guyonnya yang di belakang katanya gitu. Andaikan negara Indonesia itu lahir tanggal 1, itu Garuda ini. Masuk. Jadi kita kembali lagi nih. Saya itu mendirikan BPHOS itu tujuannya hanya satu. Apa tujuannya mendirikan BPHOS itu? Pramuka lo cek gak punah nih. Dan itu high rahmat. Mudah-mudahan dilimpahkan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahayu. Saya sangat bangga melihat kawan-kawan, dan ini mungkin satu-satunya komunitas alumni yang luar biasa. Dan saya yakin Kak Primus dan Kak Lucy kemarin Munas itu setelah memilih seorang ketua yang saya lihat paling berbobot di antara kita. Makanya koleksinya gajah kan? Gajah itu loh Pak, lambangnya. Di Idaho, Amerika Serikat itu tahun 1967. Sudah lahir belum ya? Sudah ada yang lahir ya? Belum sama saya bukan. Di planning aja belum? Nah ini tadi sudah disebutkan Pramuka ada 3 pembina dan 8 pramuka penggalan. Jadi 3 pembina itu tugasnya mendampingi kita, dan setelah Jambore ada World Conference di Seattle, Amerika Serikat, dekat dengan Idaho. Nah, beliau ikut konferensi internasional. Nah, lalu kami ditinggal di San Francisco, ini dititipkan di konsulat di sana. Lanjutkan. Band ini nama tema Jambore waktu itu for friendship, untuk persaudaraan. Ini yang kita perbutkan di sana. Lanjut. Nah, untuk mengajak kepada yang hadir di sini agar kosakata padu
jangan sampai hilang. Bahkan mungkin juga ya generasi sekarang ini tidak mengetahui apa itu kosakata Pandu gitu ya. Dari sejarahnya tentu semuanya kakak-kakak yang hadir di sini pernah membacanya dari awal gagasan Lord Baden-Powell, terputusnya Scott, Boy Scout, di Scott Movement, kemudian menyebar di Eropa, salah satunya ke negeri Belanda, tapi di negeri Belanda tidak Boy Scout Nederland. Mereka di sana menamakan dirinya Pathfinder, karena Indonesia pada waktu itu kita ketahui bersama dalam di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Maka dari beberapa yang ditugaskan ke Indonesia itu ada yang Pathfinder. Nah, mereka mendirikan di Indonesia. Dua senior kita yang hari ini akan kita dengarkan pengalaman mereka dari Jamboree Internasional ke-12 di US tahun 67, Kak Rio dan Kak Nuke. Tidak, kalau kita muliakan tentu saja lebih baik buat rumah sendiri pada Paulus kan gajah. Sampai sini kemarin saya dengar dari Kak Yusuf 33.000 koleksinya. Yang saya sebetulnya agak sedih itu karena 80% pengunjung dari luar justru ya. Nah ini yang perlu sama-sama kita pikirkan. Dan selamat Kak, karena saya dengar dari Kak Yusuf juga 100% penghargaan itu justru dari luar negeri gitu. Ya. Yang sama karena BP House ini mendunia sebetulnya ketika Kak Nani pertama kali menyampaikan rencana kegiatan kita untuk berkunjung ke BP House setelah mengundang sebelum. Jadi teman-teman semua, kita saja merasa bahwa pengalaman kita di Arena Jamnas 91 itu berarti luar biasa untuk kehidupan kita sampai hari ini. Ya, coba bayangkan apa yang dirasakan oleh Kak Rio dan Kak Buke yang tahun 67 itu tahun-tahun yang gawat itu 67 itu ya, tahun-tahun yang gawat. Ya, Jakarta sedang membara. Saya nggak tahu di Surabaya Kak Rio dari Jogja. Ya, ya Sultan kuat gitu. Ya. Tapi itu tahun-tahun yang gawat. Berapa orang dulu Kak dari sampai kembali ke Indonesia sebagai bahan laporan beliau ke Partai Nasional. Kakak yang ikut internasional ya, rupanya yang dari Jakarta belum dapat, jadi lihat nanti saya kasih. Ya. Yang dari Jakarta adalah Kang Rapin. Beliau adalah seorang lawyer yang bisa menarik royalty, punyanya Gomblo, punyanya Gesang dan sebagainya, dan membuat perangkonya apa itu artis itu termasuk Karu, Gesang dan sebagainya. Dia membuat perangko adalah Karapi adalah mantan alumni Universitas Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Banyak kok berbobot juga. Saya dikasih Bu. Kemudian ada untuk Pak Joko. Kak Priyo ingin juga sarung khusus Oke, Sulawesi Selatan. Bahagia nih. Lagi. 3, 2, 1. Caranya gini, go. Bing, kamu udah ikut. 1, 2, 3. Peta. Sekarang gigi hasil. 3. Terakhir kayak bebas. Bebas.
Siga persatu